Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Feni Federa Wijaya dari 10 IPS 2 akan mempresentasikan mengenai Project Bingo yang berjudul Bima. Nah, kalian pasti bertanya-tanya juga, apa sih Bima itu? Nah, Bima ini adalah suatu singkatan dari Bingo Matematika. Nah, untuk kita bahas lebih lanjutnya, mari kita bahas tentang tujuannya. Tujuan dari permainan Bima itu sendiri, itu saya jadikan sebagai suatu inovasi latihan soal matematika bagi mereka yang mungkin merasa jenuh berada di dalam kelas yang mungkin pembelajarannya itu hanya satu arah saja. Jadi ketimbang kita menuliskan jawaban di suatu kertas, kan lebih baik kalau misalnya kita juga punya permainan-permainan yang bisa lebih enjoyable lah, pembelajarannya itu bisa lebih enjoyable. Nah, lalu untuk yang kedua, tujuan keduanya itu adalah untuk melatih pola pikir strategis. Jadi pada game Bima itu sendiri, itu sedikit lain dengan bingo-bingo konvensional lainnya, di mana kita bisa bermain strategi di sini. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di cara bermainnya. Lalu sekarang mari kita bahas tentang tujuannya yang ketiga. Tujuan yang ketiga itu adalah melatih kita untuk berpikir lebih cepat. Jadi di dalam bingo ini ada beberapa soal yang memiliki batasan waktu. Batasan waktu yang kita berikan itu adalah 30 detik untuk soal yang easy. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Mari kita masuk ke poin kedua, yaitu durasi. Nah, untuk durasinya pastinya itu bergantung kembali kepada para pemain dan juga para siswa. Nah, kalau misalnya para siswanya ini memperhatikan dengan betul, sudah memahami betul materinya, mereka pasti akan lebih cepat daripada mereka yang kurang paham dengan materi tersebut. Tapi untuk diberikan rata-rata bagi mereka yang benar-benar paham sama yang belum benar-benar paham, mungkin bisa kita tarik kesimpulan 10-15 menit lah. Nah, lalu untuk tempat nih, permainan bingo ini sebenarnya bisa kita mainkan di mana saja, mau di rumah, mau di sekolah, itu sebenarnya sama saja. Dan mungkin kita bisa bisa buat sebuah inovasi lagi di mana kita bisa memainkan bingo ini secara online, mungkin lewat Zoom atau mungkin kertas atau papan bingonya ini bisa kita gunakan Microsoft atau Picture atau apapun itulah. Nah, itu kan lebih menarik lagi. Lalu hal-hal apa saja sih yang sebenarnya kita harus persiapkan di dalam mempermainkan bingo ini? Nah, persiapan yang pertama pastinya kita harus paham betul tentang materi yang sudah dijelaskan. Lalu untuk alat dan bahannya, kita bisa gunakan kertas biasa, kertas oret-oretan atau apapun, pokoknya kertas. Lalu juga ada pulpen atau pensil yang bisa kita gunakan untuk membuat papan bingo. Nah, lalu juga kita persiapkan dulu soalnya, soal-soal tentang materi-materi yang sudah dijelaskan pastinya. Baru kita bisa bermain bingo tersebut. Lalu untuk cara bermainnya, kita bisa lihat video ini terlebih dahulu. Nah, mari kita play. Untuk penjelasan lebih lanjut, akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ini oke. Nah, jadi di dalam papan bingonya itu kita bisa lihat di situ ada 3 jenis angka. Yang pertama itu adalah angka dengan warna hijau, lalu juga ada yang warna orange dan juga merah. Seperti itu. Kalau misalnya hijau itu untuk level easy, kalau misalnya orange itu untuk level medium, dan juga kalau misalnya merah itu untuk level yang hard atau susah. Cara bermainnya sih sebenarnya cukup simpel. Jadi kita memilih satu angka,
Lalu kita diberikan soal sesuai dengan warnanya. Lalu kita kerjakan, kalau misalnya benar kita bisa mencoret dan juga lawan kita juga akan mencoret angka yang sama. Tapi kalau misalnya kita tidak berhasil mengerjakan soal tersebut, kita tidak bisa mencoret angka tersebut, tapi lawan kita boleh mencoret angka tersebut. Untuk kesimpulannya sendiri, saya merasa bahwa pembelajaran matematika ini akan jauh lebih menarik kalau kita menambahkan beberapa inovasi-inovasi baru. Contohnya pastinya bisa kita lihat dari latihan soal yang diinovasikan sebagai bingo. Nah, sekian dari saya dan juga terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini.